Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar untuk kelas 5, tema 2, subtema 3, memelihara kesehatan organ pernapasan manusia. Di pembelajaran 3 ini kita akan belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia, PPKN, dan IPS ya. Dan ini ada di halaman 103 sampai dengan 108. Dan untuk melihat video lainnya, adik-adik bisa klik di kolom deskripsi ya. Nanti dicari kelasnya ke adik-adik kelas berapa, misalnya kelas 3. Biru-biru ini diklik adik-adik, nanti akan masuk ke playlist yang isinya playlist tema 1, tema 2, dan seterusnya yang ada di kelas 3. Nah, diklik aja, nanti akan kebuka video-video pembelajaran di tema tersebut. Atau bisa juga di kanan atas sini, adik-adik klik, nanti ada playlist tema ini dan juga video rekomendasi lainnya. Kita mulai ya. Masalah sampah menjadi masalah yang umum dihadapi masyarakat di kota atau daerah manapun nih adik-adik. Berita berikut menyajikan upaya seorang pimpinan daerah untuk mengatasi sampah. Judulnya, Kelurahan Babakan Pasar luncurkan gerakan pungut sampah. Ya, agar masyarakatnya sadar dengan kebersihan lingkungan, terutama masalah sampah, Kelurahan Babakan Pasar mengajak warganya dalam gerakan pungut sampah atau GPS. Lurah Babakan Pasar, Rokib Al-Hudri menyatakan GPS ini merupakan program pemerintah kota atau Pemkot Bogor pada tahun 2016. Program ini bertujuan agar kota Bogor terbebas dari sampah, karena masalah sampah merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat. Sampah ini bukan hanya tanggung jawab pihak kelurahan atau orang per orang adik-adik, tapi tanggung jawab kita bersama ya. Jelas dari Bapak siapa nih tadi? Pak Lurah ya, jelas kata Pak Lurah. Nah, Rokib berharap ke depannya warga Babakan Pasar lebih peduli lagi dengan sampah yang selama ini selalu berserakan, sehingga wilayah Babakan Pasar terbebas dari sampah. Kalau sampah itu sudah ditata dengan baik, selain indah dipandang, maka warga masyarakat pun akan terhindar dari penyakit pungkasnya ya. Nah, adik-adik kita jawab pertanyaan ini berdasarkan bacaan tadi ya. Yang pertama, di mana Karina lihat teksnya? Di mana lokasi daerahnya nih di Babakan Pasar. Apa sih masalah yang dihadapi? Ini adik-adik. Nih, masalahnya tuh sampah ya. Lalu bagaimana penyelesaian yang diambil oleh pemerintah kota tersebut? Nah, mereka itu meluncurkan gerakan pungut sampah. Lalu yang keempat, mengapa semua masyarakat bertanggung jawab atas masalah sampah? Nah, karena masyarakatlah yang membuang sampah tidak pada tempatnya dan suka membuang sampah ke sungai dan di mana-mana ya. Karena itu masyarakat juga harus bertanggung jawab melakukan kegiatan tersebut. Lalu apa keuntungannya jika masalah sampah dapat teratasi dengan baik? Yaitu lingkungan menjadi bersih, bebas penyakit, terlihat asri, dan indah. Ya. Nah, kita lanjut setelah pertanyaan ini ada gambar. Ya, apa yang terjadi jika masyarakat tidak mau bertanggung jawab atas masalah sampah? Diskusikan masalah ini dalam kelompok adik-adik. Ya, lalu sampaikan hasilnya di depan kelompok lain. Karina akan sampaikan, yaitu lingkungan akan menjadi kumuh. Kumuh itu kotor, lembab, banyak kumannya, banyak penyakit ya adik-adik ya. Dan juga bau. Ya, kenapa sih bisa bau? Karena dia tuh ada bakteri ya adik-adik ya. Jadi sesuatu yang kotor itu kenapa akhirnya jadi bau? Karena dia bakterinya tuh berkembang. Nah, bakterinya berkembang akhirnya menyebabkan dia busuk dan bau ya. Nah, sering juga terkena banjir nih kalau kita lingkungan yang kotor ya, karena kenapa? Karena ya sungainya akan banyak sampahnya, lalu aliran-alirannya juga tersumbat, jadinya banjir deh kalau hujan ya adik-adik. Nah, ini ada gambar adik-adik. Ya, ini gambar pemulung sampah. Sampah yang menumpuk dapat mencemari lingkungan dan mengganggu kesehatan organ pernafasan. Tahukah kamu ada orang yang kegiatan sehari-harinya adalah mengumpulkan sampah yang dapat diolah kembali?
Iya betul, kita biasa menyebutnya pemulung. Para pemulung mengumpulkan botol-botol plastik, koran bekas, majalah bekas, dan benda-benda lain yang dapat diolah lagi. Benda-benda itu disetorkan kepada orang-orang yang dapat mengolahnya menjadi benda-benda lain yang berguna. Berikut contoh beberapa gambar hasil daur ulang. Daur ulang itu adalah mengolah sesuatu yang sudah tidak dipakai menjadi berguna lagi. Itu namanya daur ulang. Nah, ini contoh bola kasti ya adik-adik. Nah, disobek nih kayak gini. Kemudian ini bisa digunakan nih adik-adik. Ya, bisa buat apa nih? Ini bisa buat naruh kertas-kertas. Ya, bisa naruh kunci, pulpen. Bahkan ini ada jari ini ya. Kemudian bisa juga ini apa ya? Ini kayaknya dompet ya adik-adik ya, karena dia dikasih resleting. Ya, jadi dompet. Terus ini ada drum ya. Drum ini dipotong sininya, dikasih papan, ininya yang tadi bekas potongannya buat senderan, lalu jadi kursi. Bagus banget nih adik-adik. Terus ini tuh sisa-sisa bungkusan kayak bungkusan apa namanya sabun cuci cair ya. Nah, ini diolah menjadi tas nih adik-adik ya. Nah, diskusikan pertanyaan berikut dalam bentuk diskusi panel bersama seluruh siswa dalam kelasmu. Yang pertama, apa pendapatmu terhadap pekerjaan sebagai pemulung? Karina tuliskan di sebelah kanan ya. Pemulung sangat membantu masyarakat karena adanya pemulung, banyak barang bekas yang masih bisa dikumpulkan dan dimanfaatkan kembali. Secara tidak langsung, pemulung juga membantu menjaga lingkungan tetap bersih ya adik-adik. Kemudian apa pendapatmu mengenai usaha pembuatan benda-benda daur ulang? Nah, pembuatan benda daur ulang itu sangat menguntungkan masyarakat karena dapat membantu mengurangi tumpukan sampah ya seperti botol bekas, koran, bahkan plastik. Kemudian bagaimana cara menghargai jasa para pemulung? Kita dapat menghargai jasa para pemulung dengan membantu memisahkan sampah ya adik-adik yang bisa didaur ulang dan sampah yang tidak didaur ulang supaya lebih cepat ya memudahkan mereka mengambil barang yang masih bisa didaur ulang. Ini masih. Bagaimana cara menghargai usaha membuat benda-benda daur ulang? Nah, kita bisa dengan memakai barang-barang tersebut ya, membeli lalu kita gunakan. Contohnya nih, ini kursinya bagus loh, misalnya kita taruh depan rumah untuk santai-santai minum teh ya. Ini juga mungkin bisa untuk ke pasar ya adik-adik. Nah, kemudian kita lanjut sekarang, kita ada bacaan menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. Kegiatan ekonomi yang dilakukan setiap orang melibatkan orang lain. Keterlibatan orang lain dapat dilihat dari kegiatan produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Pada kegiatan produksi, orang yang terlibat adalah tenaga kerja. Pemakaian tenaga kerja dimaksudkan untuk memperlancar kegiatan produksi. Nah, tenaga kerja akan memperoleh balas jasa dari produsen berupa upah atau gaji dari produsennya. Selanjutnya, barang di hasil produksi akan disalurkan kepada konsumen atau masyarakat oleh distributor, ya. Lalu dari kegiatan penyaluran barang tersebut, distributor akan memperoleh keuntungan. Contoh distributor adalah agen, pedagang besar, dan pedagang eceran. Lalu konsumen adalah pihak yang mengonsumsi barang dan jasa tadi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dia. Barang dan jasa diperoleh dari produsen secara langsung atau melalui perantara distributor. Nah, ketiga pelaku kegiatan ekonomi tersebut ya adik-adik akan saling berhubungan dan dia membentuk arus diagram ekonomi. Nah, coba temukan peran produsen, distributor, konsumen dalam perekonomian Indonesia. Selanjutnya bahaslah bersama teman dan gurumu di kelas. Setiap pelaku kegiatan ekonomi memiliki peran masing-masing adik-adik yang saling menguntungkan. Menurut kodratnya, manusia berperan sebagai makhluk sosial dan makhluk ekonomi. Sebagai makhluk sosial, manusia akan berhubungan dan berinteraksi dengan manusia lain.
Sebagai makhluk ekonomi, manusia akan melakukan kegiatan ekonomi dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya, ya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai makhluk sosial maupun makhluk ekonomi, manusia hendaknya memiliki etika moral. Dengan etika moral, manusia dapat menghargai setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh orang lain. Kemudian, amati pakaian yang kamu kenakan. Bagaimana berlangsungnya proses produksi pakaian. Proses menghasilkan pakaian membutuhkan waktu yang lama adik-adik. Untuk membuka pakaian, produsen pakaian membutuhkan bahan baku yang berupa kain dan juga benang. Kain dapat diperoleh dari perusahaan pemintalan benang, ya, dan bahan baku benang berupa kapas yang dihasilkan dari perkebunan taman kapas. Untuk menjadi benang, kapas dipintal terlebih dahulu adik-adik. Kemudian benangnya ditenun di pabrik tenun hingga menjadi kain. Ya, prosesnya dari sini aja udah panjang ya. Kemudian kain dapat dibuat pakaian oleh penjahit. Begitulah proses panjang produksi pakaian. Banyak pihak yang terlibat dalam proses produksi ini. Nah, ada petani tanaman kapas, pekerja pemintalan, penenun kain, penjahit, dan pengusaha garmen. Nah, begitu panjangnya proses produksi ini, hendaknya kita perlu menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. Nah, ini kita renungkan ya adik-adik, ini Karina buatkan jawabannya di bawah. Apa akibatnya jika kita tidak menghargai kegiatan orang lain dalam usaha ekonomi? Maka akan mengakibatkan pertengkaran, tidak tercipta persatuan dan kesatuan, dan memiliki sifat individualisme yang tinggi. Individualisme ya. Individualisme yang tinggi itu artinya individualisme itu kita hidup sendiri-sendiri, ya, tanpa memikirkan orang lain. Lalu yang ini, diskusikan dengan keluargamu cara-cara menghargai jenis usaha pembuat benda-benda daur ulang, yaitu memilah sampah sesuai dengan kategorinya, tidak sembarangan membuat sampah, ya maksudnya membuang sampah, dan tidak melecehkan setiap pekerjaan kecil mereka, karena semua manusia derajatnya sama, ya, mereka pun ada manfaatnya untuk kita. Nah, pembelajarannya sudah selesai ya adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dadah!